Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa dan ajakan untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertengahan bulan Dzulqa'dah ini, kita berharap Jumat kita adalah bagian dari ketaatan kita sebagai makhluk, di mana tugas manusia di antaranya yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia yang merupakan makhluk utama, makhluk terbaik yang dianugerahi Allah akal pikiran serta hati nurani, memiliki tugas yang pertama adalah beribadah kepada Allah, yang kemudian dilanjutkan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dan menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga dunia yang dipenuhi oleh manusia yang tidak kurang 7,7 miliar ini di tahun 2020 dan diprediksi akan menjadi 10 miliar manusia di tahun 2020 adalah makhluk yang memiliki keutamaan-keutamaan, dan sebagiannya diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, kita semua harus dituntut untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan niscaya kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mu'az bin Jabal berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna rahatal islami dairah faduru ma'al islami haitsu dara. Sesungguhnya Islam itu senantiasa berputar seperti roda, maka hendaklah kalian ikuti kemana saja Islam itu berputar, kemana saja Alkitab Al-Quran itu mengantarkan dan menuntun kalian. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh tergoda dengan isme pemahaman yang berbagai macam ragam hari ini disajikan kepada kita semua, sehingga kita harus bangga dengan keislaman kita. Generasi milenial hari ini harus bangga dengan keislamannya. Jangan sampai mereka tidak tahu tentang sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah para sahabat, dan sejarah kejayaan kaum muslimin di masa lalu dan juga tantangan di masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penelitian Global Institute menunjukkan bahwa 30% atau sepertiga jenis pekerjaan hari ini akan hilang
dan digantikan oleh teknologi seperti robot atau kecerdasan buatan. Sehingga apabila generasi kita hari ini tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki syarat yang harus mereka penuhi di saat revolusi industri 4.0 sudah melanda kita semua, maka jadilah mereka generasi yang terkebelakang, generasi yang kemudian berada di pinggir-pinggir peradaban. Padahal kaum muslimin adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Tentu kita tidak ingin generasi kita hari ini, generasi kaum muslimin, berada di pinggir-pinggir peradaban dan justru menjadi market atau pasar dari berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk-produk hari ini. Produk teknologi, produk ilmu pengetahuan, produk kesehatan, produk berbagai macam hiburan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, tugas besar kita hari ini adalah memahamkan generasi kaum muslimin agar mereka tetap dengan keimanannya, tetap dengan keyakinan Islam sebagai yang terbaik, dan tetap dengan karakter yang harus dimiliki sebagai seorang muslim dan muslimah juga tentunya. Kalau kita membuka lembaran sejarah, maka kita akan menyaksikan bagaimana perintah wa quli malu fasayarallahu amalakum itu, bekerjalah kalian, niscaya Allah menjadi saksi, Rasul menjadi saksi, itu menghasilkan sebuah produk kepemimpinan yang bukan hanya berkuasa di Jazirah Arab, tetapi hampir 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Misalnya sejak zaman dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi, dengan kekuasaan terpusat di Damaskus, kawasan Suriah hari ini yang hancur lebur oleh peperangan, disitulah kaum muslimin menegakkan kekhalifahannya. Dinasti Umayyah, di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan Afrika Utara, Khurasan, Bukhara, kawasan India, perbatasan Tiongkok, dan sampai bahkan ke Spanyol. Itulah dinasti Umayyah yang hampir berkuasa 1 abad dengan 14 orang khalifah, dengan khalifah terakhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan mereka telah menjadi pemimpin-pemimpin besar kaum muslimin dalam berbagai bidang sesuai dengan zamannya. Kemudian dinasti kekuasaan kaum muslimin ini dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Kurang lebih 600 tahun kekuasaan Bani Abbasiyah. Sesuai dengan kutipan sejarah yang kita pahami bahwa di zaman keemasan kaum muslimin, dinasti Abbasiyah ini mempersembahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini kita nikmati sama-sama. Khalifah yang kemudian membawa dinasti ini kepada kejayaan yang gilang gemilang adalah di zaman Harun ar-Rasyid 789 sampai 809 Masehi. Disinilah kaum muslimin memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terbesar, dan beliau mendirikan perpustakaan dengan 1 juta lebih judul buku yang kita kenal sebagai perpustakaan Baitul Hikmah di kota Baghdad. Saat itulah orang-orang dari berbagai penjuru dunia, timur dan barat, menuntut ilmu pengetahuan, dan Baghdad menjadi pusat sentral ilmu pengetahuan dunia saat itu. Perpustakaan Baitul Hikmah dijadikan sebagai referensi untuk menerjemahkan karya-karya intelektual besar dari zaman Yunani, Persia, dan selanjutnya. Dan proyek-proyek besar dihasilkan selama masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, di mana keamanan dan kesejahteraan, pembangunan kota yang begitu indah, kesejahteraan penduduk, bahkan sampai susah untuk mencari seorang mustahik atau yang berhak menerima zakat, karena semuanya hampir menjadi muzaki, yang mereka
penuh dengan kesejahteraan. Di saat Harun ar-Rasyid, inilah kemudian ilmu pengetahuan berkembang, kesusastraan, kebudayaan, kesenian, dan produk-produk ilmiah lahir. Timur dan Barat menjadi satu, di mana puncak keemasan kaum muslimin diraih saat itu. Kemudian Bani Abbasiyah ini dilanjutkan oleh Bani Utsmani atau Ottoman. Kekhalifahan Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam terbesar karena wilayahnya meliputi semenanjung Arab hingga Asia Selatan. Dan Turki Utsmani berkuasa lebih kurang 625 tahun lamanya. Dan kita menyaksikan bagaimana hadis Nabi terbukti, la tubtahannal Konstantiniyah wa khairu amiru amiruha wa khairu jaisu jaisuha, di mana hadis ini diucapkan oleh sang Nabi dan 825 tahun kemudian baru terbukti, di mana saat itu Muhammad Al-Fatih mewujudkan hadis ini dengan menaklukkan Konstantinopel dan merubah namanya menjadi Istanbul, ibu kota Turki Utsmani saat itu. Kemudian dari sanalah kekuasaan Islam merambah sampai ke Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan kesultanan Nusantara takluk di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang lebih 1263 tahun kaum muslimin berkuasa sejak kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sampai dengan bubarnya Turki Utsmani tahun 1924. Semua itu adalah bermula dari semangat wakuli maru fasayarallahu amalakum tadi, kemudian dari Darul Arkam yang sempit, perintah sang Nabi melalui perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan sang Nabi, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Keluarlah kalian, serulah, sampaikanlah, dan abaikan orang-orang musyrik. Itulah kemudian menjadi semangat khairu ummah dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sejarah ini akan menjadi sejarah kalau kemudian kita tidak wujudkan kembali sebagai mana Islam pernah berjaya di masa itu. Sehingga tugas kekhalifahan kita harus berlanjut, sehingga doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa sederhana yang senantiasa dilantunkan oleh ayah bunda kita, yang jadikan mereka cahaya mata, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin dari kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tugas sejarah kita tuntaskan segera, dan memulainya dari pendidikan, membangun ekonomi, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, khususnya dari kota Banjarmasin nang Baiman, Barasih wan Nyaman, Baiman kotanya, Baiman orangnya, Barasih wan Nyaman kotanya, kita segera wujudkan bersama-sama dengan kebersamaan. Mudah-mudahan kota ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hadzar
Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'ala al-batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzuka minhu ibadukas salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qimis shalah.